Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali di ruangan santapan firman Tuhan. Bersama kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b hingga 34. Datanglah seorang Farisi kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, setiap orang ingin hidup di dalam kasih. Saling mengasihi merupakan hidup yang diinginkan oleh setiap kita, karena di dalam kasih penuh dengan keindahan, persahabatan, kekeluargaan, dan persekutuan yang dibangun akan terasa begitu indah jika di dalamnya diliputi oleh kasih. Saudara dan saudari, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah perintah Tuhan Yesus yang tidak asing lagi bagi kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah pusat dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah ini juga sudah ditulis oleh Tuhan di dalam hati setiap manusia. Oleh sebabnya, manusia selalu rindu untuk hidup dalam kasih. Saudara dan saudari, mengasihi Tuhan Allah seharusnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita memang tergantung pada Allah. Kita tidak dapat menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, dan kita tidak berdaya menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Karena itu, saudara dan saudari, alangkah baiknya jika kita membangun hubungan yang baik bersama Allah dengan ketulusan. Saudara dan saudari, kita sepatutnya mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih Allah itu yang memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, saudara dan saudari, tuntutan untuk mengasihi sesama manusia
dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Manusia tidak ingin dirinya dihina dan disakiti, tetapi manusia ingin dihargai, dicintai, dan disayangi. Oleh itu, saudara dan saudari, apa yang dikehendaki manusia pada dirinya, itu jugalah yang seharusnya diperbuat bagi sesamanya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Nah, saudara dan saudari, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita ingin dikasihi, maka kita juga harus mengasihi sesama dengan ketulusan. Nah, saudara dan saudari, sebagai orang beriman, maka seharusnya kita berjuang untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya dengan mengasihi, maka kita memperoleh arti kehidupan, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan abadi di surga. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.